Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan soal PTS kelas 9 tahun 2020 sistem daring. Kita lanjutkan nomor 16. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah, perhatikan di sini, x kuadrat berarti A bernilai 1 ditambah 3x berarti B-nya bernilai 3, negatif 2 berarti C-nya bernilai negatif 2. X1 dikali X2 karena tadi yang ditanyakan hasil kali akar-akar, jadi X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A sama dengan C-nya min 2, A-nya 1, min 2 per 1 sama dengan min 2. Nomor 17. Hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0 adalah 6x kuadrat, jadi A-nya sama dengan 6 min 2x, jadi B-nya min 2 plus 3 berarti C-nya 3. Yang ditanyakan tadi hasil penjumlahan akar-akar, jadi x1 ditambah x2, rumusnya adalah min B per A sama dengan min B-nya min 2 per A-nya 6. Jadi minnya ada 2, negatif kali negatif positif, 2 per 6. Diperkecil atau disederhanakan dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Nomor 18. Nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A-nya. 2x kuadrat, jadi A-nya 2, min 9x, jadi B-nya min 9, min 5, C-nya min 5. Nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B-nya min 9 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya diganti dengan angka 2, C-nya diganti dengan angka negatif 5. Min 9 kuadrat sama dengan 81 min 4 dikali dengan 2, 8 dikali min 5, jadi positif 40. 81 ditambah 40 sama dengan 121. Nomor 19. Persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar adalah, kita cari. Persamaan yang memiliki akar kembar itu ada pada ketentuannya, ada pada halaman 16 di LKS. Nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Ada juga pada halaman 21. Ada x1 dikali x2-nya harus lebih besar dari 0 atau bertanda sama nantinya. X1 dan x2-nya. Ada juga x1 ditambah x2-nya lebih kecil dari 0 kalau dua akarnya negatif. Maka kita buktikan satu persatu. Dari A dulu. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 7 sama dengan 0. Maka A-nya 4, B-nya 12, dan C-nya 7. Kita cari nilai diskriminannya dulu. Dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B-nya 12, C-nya min 4 dikali A-nya 4 dikali C-nya 7. Kita hitung 12 kuadrat sama dengan 144. Negatif 4 dikali 4, negatif 16 kali 7, negatif 112. 144 dikurangi 112 sama dengan positif 32. Sedangkan di sini ketentuannya adalah nilai diskriminannya harus 0. Maka di sini ketentuannya salah. Sekarang kita buktikan yang B. Yang B, 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Jadi A-nya bernilai 4, B-nya bernilai 12, dan C-nya bernilai 9. Nilai diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B-nya 12 dikurangi 4, A-nya 4, C-nya 9. 12 kuadrat sama dengan 144. Negatif 4 dikali 4, negatif 16 dikali 9, negatif 144. 144 dikurangi 144 sama dengan 0, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 20. Diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat adalah 2 dan 4. Maka bentuk persamaan kuadrat A-nya adalah, nah kita X1-nya berarti 2 dan X2-nya adalah 4. Kita pakai hasil kali dan hasil jumlah akar-akarnya.
Dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X2-nya kita ganti dengan angka 2, X1-nya diganti dengan angka 4 atau dibalik boleh. X ditambah X1-nya diganti dengan angka 2, X2-nya diganti dengan angka 4. X kuadrat tetap kita tulis lagi dikurangi 2 ditambah 4 sama dengan 6. X tinggal ngikut saja. 2 dikali 4 positif 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah X kuadrat min 6X ditambah 8. Sekarang kita masuk ke esai. Tentukan bentuk sederhana dari 90 A pangkat 5 B pangkat 6 C pangkat 2 dikali 12 A pangkat 2 C pangkat 3 dibagi 60 A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat negatif 2. Nah, yang kita kerjakan dulu perkaliannya. 90 dikali 12 1080. A pangkat 5 dikali A pangkat 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. B pangkat 6 kita tulis lagi karena di sini tidak ada. C pangkat 2 dengan C pangkat 3 kita jumlahkan karena di sini dikalikan. Nah, untuk yang di bawah kita tulis lagi saja. 60 A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat negatif 2. Setelah itu kita kerjakan bagian atasnya dulu. 180 dibagi, di sini kan tadinya ada nolnya 180 ya, ini ada nolnya, ini juga ada nolnya, tapi ini dibagi 0 dicoret dengan 0 ya, jadinya 108 dibagi 6 gitu kan. Nah, ini untuk A nya pangkat 7 dari sini 5 tambah 2, B nya tetap pangkat 6, C nya pangkat 5 dari 2 tambah 3 di sini ya. Untuk A, B, C yang di bawah masih tetap. Nah, untuk yang dibagi 108 dibagi 6 sama dengan 8. Lalu kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Ini A-nya pangkat 7 dikurangi 5. B-nya sekarang. B-nya pangkat 6 dikurangi 3. C-nya pangkat 5 dikurangi negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 8 kita tulis lagi. A pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 2. B-nya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. C-nya negatif kali negatif, jadinya positif ya. Maka 8, A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkatnya 7. Seperti itu caranya. Nomor 2. Tentukan luas persegi jika diketahui panjang sisinya 3 akar pangkat 2 dari 6 dikurangi 2 cm. Tadi diketahui, kita tulis dulu yang diketahui. Sisinya di sini kita tulis, yang dicari, yang ditanyakan adalah luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, sisinya kan 3, akar pangkat 2 dari 6 dikurangi 2. Jadi dikalikan dengan 3 akar pangkat 2 dari 6 dikurangi 2 lagi. Maka caranya adalah 3 dikali 3. Di sini. Jadinya 9. Akar pangkat 2 dari 6 dikali dengan akar pangkat 2 dari 6. Jadinya akar pangkat 2 dari 6 kuadrat kan. Akar dengan kuadrat kita coret sehingga hasilnya 6. Nah, terus setelah itu, maaf ya, angin. Nah, di sini. Setelah itu, 3 akar pangkat 2 dari 6 dikali dengan min 2. Jadi, min 6 akar pangkat 2 dari 6. Lalu, di sini lagi min 2 dikali 3 akar pangkat 2 dari 6. Jadi, 6 akar 6. Min 2 di sini, min 2 dikali min 2 positif 4. Sehingga hasilnya 9 dikali 6 56. Ini 4 dipindahkan ke depan ya. Jadi tidak merubah positif dan negatifnya karena cuma dipindahkan ke depan saja. Ini min 6 akar 6, min 6 akar 6. Jadi min 12 akar 6. Terus di sini 56 ditambah 4 akhirnya jadi 60. Ya kan?
Ini tinggal ngikut lagi saja. Jadi jawabannya adalah 60 dikurangi 12 akar 6 cm. Sekarang nomor 23. Nomor 23. Selesaikan persamaan 4x kuadrat ditambah 1 sama dengan 8x dengan menggunakan rumus kuadrat. Nyatakan hasilnya dalam bentuk desimal, satu angka. Nah, ini agak rumit, perhatikan baik-baik ya. X kuadrat ditambah 1 sama dengan 8x. 8x-nya dipindahkan ke sini. Tadinya sebelah kanannya sama dengan, dipindahkan ke sebelah kirinya sama dengan. Sehingga tadinya positif menjadi negatif. 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini berarti nilai A-nya 4, nilai B-nya min 8, dan nilai C-nya 1. Di situ ditentukan bahwa untuk mencarinya pakai rumus kuadrat. Berarti rumusnya adalah X1 dan X2, rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan angkanya. Min B-nya min 8 plus minus akar B kuadrat min 8 kuadrat min 4. A-nya diganti dengan angka 4, C-nya diganti dengan angka 1. Terus dibagi 2A, A-nya diganti dengan angka 4. Min dikali min, plus atau positif, 8 plus minus. Min 8 kuadrat, positif 64, dikurangi 4 kali 4 kali 1, 16. Dibagi 2 kali 4, 8. 8 tetap ditulis lagi, plus minus akar 64 dikurangi 16 sama dengan 48 per 8. Nah, untuk mencari akar dari 48, di sini caranya adalah kita buat garis lurus akar 48 tengah-tengah. Setelah itu, sebelum angka 48 ada angka berapakah yang bisa diakarkan dengan pas, yaitu akar 36. Dan setelah angka 48, angka berapakah yang bisa diakarkan? Yang paling dekat yaitu 49. Maka 48 diambil 36 sama dengan 12. Dan akar 49 diambil 36 sama dengan 13. Sedangkan 48 di sini kan tengah-tengah. Maka akar 48 itu adalah akar ini. Akar dari 36 sama dengan 6. 12-nya taruh di atas, 13-nya taruh di bawah. Nah, berarti hasilnya adalah 6, 12 per 13. Di situ ditentukan untuk membuat satu angka di belakang koma, berarti pakainya koma-komaan. Tinggal kita cari yang ini saja. Jadi 6-nya taruh di depan, kita hitung 12 per 13. Kita hitung caranya pakai porogapit. 12 dibagi 13 nggak bisa, pinjam 0. Jadi 120 dibagi 13 sama dengan 9. 9 dikali 13 117. 120 diambil 117 sama dengan 3. Maka berarti di sini di belakang komanya ada angka 9. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 6,9. Maka yang tadinya 8 plus minus akar 48 dibagi 8, sekarang kita rubah menjadi 8. Yang X1-nya yang positif, akar 48-nya diganti yang ini, 6,9 per 8. Yang X2-nya yang dikurangi, 8 dikurangi 69 dibagi 8. Kita hitung, 8 ditambah 6,9 sama dengan 14,9 dibagi 8 sama dengan 1,8. Sedangkan X2, 8 diambil 6,9 di 1,1 dibagi 8, 0,1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1,8 atau X sama dengan 0,1. Begitu. Nomor 24. Tentukan hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi A-nya bernilai 2, B-nya 5, dan C-nya 3.
Tadi hasil kalinya X1 dikali X2 dengan rumus C per A. C-nya 3, A-nya 2, jadi 3/2. Lalu hasil jumlahnya X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Min B-nya 5, A-nya 2, min 5/2. Sekarang nomor 25. Jumlah dua bilangan sama dengan 6. Dan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan itu sama dengan 116. Kedua bilangan yang dimaksud adalah, nah di sini X ditambah P ditambah Q, jumlah dua bilangan adalah 6. Dan apabila bilangan itu dikuadratkan hasilnya 116. Kita dapatkan dari persamaan yang pertama, P ditambah Q sama dengan 6, berarti nilai P itu adalah 6 dikurangi Q. Maka kalau kita ganti P yang ini dengan persamaan ini, kita masukkan 6 dikurangi Q dikuadratkan untuk mengganti P, ditambah Q tetap kuadrat sama dengan 16. Karena 6 dikurangi Q itu kuadrat, berarti 6 dikurangi Q kali 6 dikurangi Q. Kita kalikan. Di sini 6 dikali 6. Di sini 6 dikali 6. 36. 6 kali min Q, min 6 Q. Min Q dikali 6, min 6 Q. Min Q dikali min Q, min Q kuadrat. Plus Q kuadrat, karena negatif kali negatif jadinya plus, positif Q kuadrat. Q kuadratnya yang sebelah sini tinggal tulis lagi saja sama dengan 16. Sehingga 36 kita gabungkan tadi yang di sini, kita gabungkan 36 tulis lagi min 6Q dikurangi 6Q sama dengan min 12Q. Q kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Ini yang kuadrat biasanya kita taruh di depan. Sehingga positif Q kuadrat, ini min 12Q, ini ditaruh di belakang. 36 sama dengan 116. 116-nya dipindahkan, tadinya positif menjadi negatif. Jadi 2Q kuadrat dikurangi 12Q ditambah 36 dikurangi 116 sama dengan 0. Kita kerjakan yang ini, maka hasilnya 2Q kuadrat dikurangi 12Q. Ini hasilnya negatif 80 sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan angka 2 supaya memudahkan menghitung dengan angka yang kecil. 2Q kuadrat dibagi 2 hasilnya Q kuadrat, min 12Q dibagi 2 min 6Q, min 80 bagi 2 min 40 sama dengan 0. Nah, kita pakai pemfaktoran. Berapa kali berapa supaya hasilnya min 40? Kalau dijumlahkan min 6, kita dapatkan yaitu min 10. Min 10. Wah, pulpennya enggak jalan nih. Dengan positif 4. Di sini positif 4 ya. Ya pokoknya di sini min 10 dikali positif 4 sama dengan min 40. Kalau kita jumlahkan min 10 ditambah positif 4 sama dengan negatif 6. Maka kita pasangkan X dikurangi 10 dari sini dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X dikurangi 10 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi yang di sini X sama dengan 10. Kalau sebelah sini X sama dengan min 4. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 10 dan negatif 4. Sekian saja dulu. Kita jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.